Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang tangki berpengaduk. Tujuan percobaan yang pertama mempelajari proses pengadukan dan mengetahui peralatan pengadukan. Yang kedua, menentukan korelasi konsumsi daya beberapa pengadukan. Yang ketiga, menentukan waktu pencampuran hingga diperoleh kondisi yang serba sama. Apa itu pengadukan? Pengadukan merupakan suatu proses menciptakan gerakan dari bahan yang diaduk seperti molekul-molekul zat yang bergerak, sehingga komponennya menyambung. Tangki pengaduk. Tangki pengaduk adalah bejana pengaduk tertutup berbentuk silinder yang digunakan untuk reaksi kimia pada tekanan atmosfer dan pada tekanan vakum. Tangki pengaduk sederhana terdiri dari bejana, motor pengaduk, impeller, dan sekat. Selanjutnya, jenis-jenis pengaduk. Jenis-jenis pengaduk terbagi tiga. Yang pertama, propeller, merupakan bentuk impeller yang digunakan untuk larutan berviskositas rendah. Yang kedua, turbin, digunakan pada kecepatan pengadukan yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, pedal, digunakan pada aliran fluida laminar, transisi, atau turbulen tanpa buffer. Kali ini kami dalam bersama akan melakukan praktikum tangki pengaduk. Langkah pertama itu masukkan air sebanyak 5,5 liter ke dalam tangki. Selanjutnya kita timbang piklo kosong. Kemudian timbang piklo yang sudah diisi dengan air. Setelah tangki telah diisi air, langkah selanjutnya yaitu pemasangan pedal pada motor pengaduk. Langkah selanjutnya kita nyalakan mesinnya. Bella, ini dengan kecepatan 700 rpm. Yang ini. Kemudian langkah selanjutnya kita menggunakan turbin 4,5 terbuka. Kita nyalakan mesinnya dengan kecepatan 350 rpm. Selanjutnya dengan kecepatan 700 rpm. Selanjutnya kita menggunakan turbin 4 penuh dengan kecepatan 350 rpm. Sekarang dengan kecepatan 700 rpm. Selanjutnya timbang tepung sebanyak 110 gram. Selanjutnya kita masukkan tepung dan tambah air sebanyak 5.500 ml. Langkah selanjutnya itu menghitung waktu pencampuran dengan konsentrasi tepung 2% dengan kecepatan 700 rpm. Pertama, hidupkan mesin.
Lalu atur waktu dengan kecepatan 700. Selanjutnya, hasil dari pengamatan waktu pencampuran, yaitu kita menentukan waktu alir pengadukan dengan sampel yang digunakan adalah tepung yang dilarutkan dalam 5, liter air dengan konsentrasi 2%, 6%, dan 10%. Dan kecepatannya sama, yaitu 700 rpm menggunakan baffle dan unbaffle, serta menggunakan salah satu pengaduk yaitu pedal. Pada konsentrasi 2% didapatkan waktu pencampuran dengan menggunakan baffle 30,17 detik dan unbaffle 35,24 detik. Pada konsentrasi 6% didapatkan waktu pencampuran dengan menggunakan baffle 33,45 detik dan unbaffle 36,56 detik. Dan pada konsentrasi 10% didapatkan waktu pencampuran dengan menggunakan baffle 37,24 detik dan unbaffle-nya 40,51 detik. Setelah didapatkan hasil dari perhitungan waktu pencampuran, kemudian didapatkan hasil dari perhitungan bilangan Reynolds dan daya. Pada konsentrasi 2% didapatkan waktu pencampuran dengan menggunakan baffle 274.489 dan unbaffle 264.788. Pada konsentrasi 6% didapatkan dengan menggunakan baffle 258.296 dan unbaffle-nya 244.020. Dan pada konsentrasi 10% didapatkan bilangan Reynolds dengan menggunakan baffle 224.423 dan unbaffle-nya 205.929. Selanjutnya hasil dari daya. Pada konsentrasi 2% dengan menggunakan baffle didapatkan hasil 455,02 dan unbaffle-nya 457,34. Pada konsentrasi 6% didapatkan dayanya dengan menggunakan baffle 461,51 sedangkan unbaffle 457,80. Dan pada konsentrasi 10% didapatkan daya menggunakan baffle 463,36 dan unbaffle-nya 461,97. Selanjutnya yaitu pembahasan dari hubungan daya pompa dengan bilangan Reynolds. Berdasarkan literatur hubungan daya pompa dengan bilangan Reynolds, seharusnya yaitu semakin besar bilangan Reynolds maka semakin naik daya pompanya. Sedangkan pada grafik di atas dapat dilihat semakin rendah daya pompa maka semakin besar bilangan Reynolds. Hal ini terjadi penurunan pada grafik. Pada perhitungan, kami memakai nilai KT untuk mencari nilai NP-nya dan tidak memakai grafik yang ada di buku. Dikarenakan nilai NP pada grafik yang di buku hanya untuk tipe pengaduk turbin berdaun 6 dan propeller berdaun 3. Sedangkan kami memakai tipe pengaduk dayung rata 2 daun. Maka dari itu, kami memakai nilai KT untuk mencari nilai NP-nya. Dan bilangan Reynolds yang didapat lebih dari 10.000, sehingga nilai KT pada baffle dan unbaffle sama, dan itu penyebab terjadinya penurunan graf. Kesimpulan yang didapat dari praktikum tangki berpengaduk ini, yang pertama yaitu pengadukan adalah operasi pencampuran dengan cara menciptakan terjadinya gerakan dalam bahan yang diaduk, sehingga mengurangi ketidaksamaan komposisi. Yang kedua, alat yang digunakan dalam proses pengadukan adalah tangki pengaduk. Dan yang ketiga, daya pompa berhubungan dengan bilangan Reynolds yang seharusnya semakin tinggi daya pompa, maka semakin besar bilangan Reynolds.